Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Al-Mukarram yang sangat kita hormati dan taati, guru kita semua, orang tua kita semua, Kiai Haji Thorik Darwis selaku pengasuh Pondok Pesantren Putra Babus Salam, yang kami hormati dan taati Ibu Nyai Haja Maskurah selaku pengasuh Pondok Pesantren Putri Babus Salam, yang kami hormati Dewan Asatid dan Asatidah dan juga pengurus putra maupun putri yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim. Dan juga tak lupa pula kepada santri putra maupun putri yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di acara Muhadarah Akbar dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan nikmat Islam dan iman. Kedua kalinya semoga salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menuntun kita dari gelapnya bodoh menuju terangnya ilmu. Saya di sini akan menyampaikan mauidhah yang bertema yaitu ulama pewaris para nabi. Nabi itu pernah ngendikan bahwa al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi tidak hanya satu, tapi para nabi, yaitu semua nabi. Dulu itu ada cerita bahwa Nabi Muhammad itu pernah jejer duduk sama Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa itu bilang, ulama ummatika ka anbiya ibani Israel. Ulama umatmu ini seperti halnya kapasitasnya para nabi di zaman Bani Israel. Akhirnya Nabi Muhammad itu seperti gak percaya. Akhirnya Nabi Musa itu manggil ruhnya Imam Ghazali. Ini katanya Imam Ghazali. Akhirnya sama Nabi Musa itu ditanya, kamu siapa? Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi As-Syafi'i. Kata Nabi Musa, kecangkeman katanya. Wong ditanya nama saja sampai segitunya. Tapi kata Imam Ghazali, yang mending sama jenengan, kata Imam Ghazali. Jenengan saja ditanya sama Allah aja, ya'lamu sirra wa akhfa saja sampai segitunya. Apa kata Nabi Musa? Wa ma tilka biyaminika ya Musa, qala hiya asaya atawakka'u wa ahussu biha wa ma'aribu ukhra. Jadi tongkat ini tak pakai ini, tak pakai itu, dan pakai itu. Itu kata Nabi Kata Nabi Musa. Jadi saking cerdasnya itu Imam Ghazali itu sampai Nabi Musa itu ikrar fa'aqarra bahwa ulama Rasulillah, ulamanya Rasulullah itu seperti halnya para nabi di zaman Bani Israel. Kemudian tidak kalah pentingnya dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dulu kalau ini di antara khilafnya Imam Syafi'i dan Imam Ghazali. Kalau Imam Syafi'i itu syarat sahnya sholat itu takbiratul ihram. Sedangkan menurut Imam Ghazali syarat sahnya sholat itu khusyuk katanya. Sehingga di antara keistimewaan Imam Syafi'i itu
beliau kalau semenjak kecil tuh sudah memang hafal Quran, sudah hafal kitab Muwatta. Di umur 15 beliau itu sudah hafal sudah bisa menjadi mufti. Mufti itu orang yang berfatwa. Itu saking cerdasnya beliau. Di antara kecerdasan beliau itu karena penyebabnya yaitu dulu beliau itu di kandungan ibunya itu dikandung selama 4 tahun. Dan Imam Ghazali Imam Syafi'i itu menyusu kepada ibunya selama 2 tahun. Itu saking lamanya itu beliau bisa cerdas. Di cerita lain bahwa Imam Syafi'i itu kalau belajar kepada Imam Malik itu tidak bawa buku dan pulpen. Jadi kalau nyatet keterangan gurunya itu dicatat pakai air liur ludahnya beliau. Sehingga kata Imam Malik, kamu kok gak nulis katanya. Akhirnya dipanggil ke depan, disuruh jelaskan apa yang disampaikan oleh Imam Malik. Akhirnya Imam Syafi'i itu menjelaskan dari awal sampai akhir itu tidak ada yang kurang dan tidak lebih. Jadi persis apa yang disampaikan oleh gurunya, yaitu Imam Malik. Itu saking cerdasnya beliau. Juga tidak kalah pentingnya dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi itu ini di antara ulama yang tidak pernah menikah atau jomblo. Imam Nawawi itu karena alasan beliau mengatakan tidak menikah itu al ilmu yuqta baina fahdainin nisa. Ilmu itu akan terputus apabila ada di antara kedua paha wanita. Itu saking cintanya ilmu beliau sampai tidak menikah. Di cerita di sejarah itu beliau kalau gak salah umur 44 tahun umurnya. Juga tidak kalahnya dengan Imam Sibawayh. Imam Sibawayh itu dulu di pasar itu semua kitabnya itu dibakar oleh istrinya. Yaitu yang hanya terbukakan yaitu satu kitab Sibawayh. Akhirnya sama Imam Sibawayh itu yang dicerai itu bukan kitabnya, tapi istrinya. Itu beliau. Sama juga begitu. Kalau ingin ilmu yaitu harus belajar. Karena ilmu itu hanya didapat dengan belajar. Makanya sampai jadi kaidah atau jadi pedoman di pondok salaf itu, pokok santri itu kalau mondok jangan sampai kurang dari 6 tahun. Karena itu dulu wasiatnya Kiai Soleh Langitan itu pernah wasiat, pokok sampeyan lek langitan cok sampai kurang sangka 6 tahun. Kok lek wis 6 tahun tak dongakno sumpama mulih teko pondok, tak dongakno sumpama dadi kiai, tak dongakno mandar muga barokah ilmune. Lek gak dadi kiai, pokok gak dadi wong sing asor utawa dadi wong sing terlantar dek masyarakate. Iku mergo dongane kiai ini sing mandi. Sampeyan juga begitu. Di pondok yang penting itu ngaji, sekolah, belajar, jamaah. Terserah nanti seumpama Allah menakdirkan ke kalian, seumpama ada yang jadi dokter, ada yang jadi pejabat, ada yang menjadi profesor. Hatta jadi belantik itu santri juga pantas. Itu sampai-sampai kata Kiai Nurul Huda Jazuli itu santri itu kayak gotean katanya. Jadi apa saja pantas. Ini diantara penyebab kita ilmunya itu kefutuh, hati itu kefutuh. Sampeyan ngerti futuh? Santri putih ngerti futuh? Santri putra apa itu futuh?
Futuh itu apa? Hati kita itu terbuka oleh Allah supaya dicahayai oleh ilmu. Ini diantara penyebabnya orang itu futuh, perlu kalian catat kalau yang bawa pulpen atau kertas. Di antara penyebabnya futuh yaitu satu, sholat jamaah. Yang kedua yaitu membaca Al-Quran setelah sholat fardu. Kemudian yang nomor tiga yaitu membaca sholawat kepada Nabi. Yang nomor empat itu qiyamul lail walau rakaataini, yaitu bangun malam walaupun sholat 2 rakaat. Itu merupakan apa? Di antara penyebab orang itu futuh, terbuka oleh Allah. Ya, saya cukupkan sekian. Seumpama ada yang salah dari saya, itu murni dari pribadi Muhammad David. Kalau itu benar, itu memang benar fadl atau dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita pulang dari pondok menjadi orang yang berjasa bagi nusa, bangsa, agama dan masyarakat. Semoga semua santri Abu Salam menjadi orang yang sukses dan pulang menjadi orang yang berguna bagi masyarakatnya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.